Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Saudara Magus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26 bertepatan dengan gereja merayakan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali seorang anak dinilai sebagai seorang anak yang baik apabila dia selalu menuruti atau patuh kepada nasihat orang tua, ajaran orang tuanya. Kepada dia diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bagaimana menunjukkan sopan santun kepada orang tua atau kepada orang lain, dan banyak nilai-nilai lain yang diajarkan. Anak-anak yang patuh dan taat pada nasihat dan ajaran orang tua ini pada umumnya menjadi berhasil dalam hidup ini, memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku hidup yang baik pula. Dengan itu saudara-saudari, orang tua selalu akan mengatakan, "Kamu berhasil karena kamu senantiasa menaati nasihat dan ajaran orang tua." Tentu keberhasilan anak itu tidak sekedar karena taat pada apa yang diajarkan orang tua, tapi juga tentu saja menjadi buah kerja keras anak yang bersangkutan dalam kerja dan belajar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menghimbau para muridnya supaya mengikuti perintahnya dan melakukannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Demikian kata-kata Yesus dalam Injil tadi. Hal ini dikatakan Yesus kepada para murid mengingat dia tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ia menghimbau mereka apabila para murid mengasihinya, maka mereka harus memegang teguh perintah-perintahnya dan melaksanakannya dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan Yesus secara fisik lagi karena dia akan berpisah dengan mereka. Dia akan meninggalkan mereka. Tapi Yesus toh tidak meninggalkan mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Dia berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kehadiran Tuhan saudara-saudari dalam hidup kita
dapat kita rasakan melalui firman-Nya yang meneguhkan, yang menuntun, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan tentu di dalam perayaan Ekaristi. Mematuhi firman-Nya berarti saudara-saudari kita mengasihi dan mencintai Dia. Sebab tidak mungkin kita mengasihi Dia kalau kita tidak mendengarkan Dia, tidak melaksanakan firman-Nya, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan, Dia akan selalu membantu kita untuk memahami apa yang difirmankannya itu. Semoga kita saudara-saudari dalam masa Paskah ini menuju ke Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kita diteguhkan untuk semakin percaya, semakin melaksanakan kehendak Tuhan, dan semakin mengandalkan Roh Kudus dalam hidup dan karya-karya kita. Sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik, ibarat anak yang taat kepada orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami lebih-lebih, karena Engkau menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kami dalam hidup ini. Buatlah kami selalu setia kepada firman-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.